Hai semua, gue Wasa dan selamat datang di Automotif. Oke, part 2 modif Aerox Alfa Turbo gue ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di part 1, gue tuh sempat jajan di daerah Ciledug atau Jalan Hos Cokro Aminoto tepatnya. Gue cuma ganti dis depan dan juga shock belakang. Pas nyampe rumah, gue cek-cek lagi, ngeliat lagi, kayaknya masih kurang kelihatan ya. Alhasil gue tanya sama temen gue, modifnya apaan aja sih yang kira-kira cocoknya buat Aerox? Ya udah, akhirnya gue jajan di Shopee, di Tokped, pokoknya di e-commerce kayak gitulah. Barang-barangnya pada datang dan akhirnya gue pasang sekalian jajan tambahan juga di bengkel yang namanya Di Giotto. Di Giotto sebenarnya udah jadi langganan buat gue pribadi dari lama ya, dari semenjak mereka belum di tempat yang baru sekarang di Jalan Panjang alias di pos Pengumben. Itu gue udah langganan sama mereka dari zaman motor gue 2 tak sampai ke Moge, ke ADV, bahkan sampai Aerox ini. Alasan gue cuma satu, kenapa doyan banget ke Di Giotto, selain deket dari rumah, mereka itu masangnya rapih dan bisa jadi one stop solution. Termasuk kalian kan udah lihat nih, shock depan gue udah turun dan engine mounting gue juga udah dimundurin belakang. Nah, yang shock depan biasanya kan agak-agak tricky, tapi ternyata Di Giotto juga bisa ngerjainnya. Nah, itulah makanya gue lebih langganan naruh ke sana. Ya, kalau kalian mau coba juga silakan, kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Gue sukanya dari Di Giotto, balik lagi mereka tuh masangnya rapi dan motor kita itu bersih. Jadi nggak ada bekas-bekas cap-cap tangan mekanik yang biasanya suka meper-meper atau kepegang-kepegang gitu, tapi nggak dilap lagi. Nah, kalau di Giotto sih motor gue pas balik bersih dan rapi gitu ya. Ini nanti gue jelasin satu persatu. Kita mulai dari bagian depan dulu, khususnya yang bagian bawah kali ya, dari bawah kita ke atas. Nah, kayak yang tadi gue bilang, ini shocknya gue turunin, gue jajan di Shopee kalau nggak salah. Harganya tuh nggak nyampe 200.000, sekitar 180 ribuan apa 170 ribuan, lupa, nanti gue taruh aja di deskripsi di bawah. Jadi per dalamnya ini gue beli lagi tanpa ngorbanin per yang aslinya. Per asli kan biasa orang-orang tuh ada yang dipotong, ada yang dipanasin. Nah, jadi kalau kata teman gue yang lebih ngabers duluan, yang dia ngasih linknya juga, ya ini diganti aja bang semuanya dan lebih presisi juga. Kalau nggak salah dari 3 cm sampai 6 cm itu ada turunnya. Cuma gue, saran dari temen gue, tetap 4 cm aja bang, karena buat harian looks-nya dapet dan fungsinya juga masih enak dan tidak mentok gitu. Terus beralih ke disc brake, ini pakainya RPD yang modelan kayak gini nih, ada tajam-tajamnya gitu ya, ala-ala kayak disc brake yang Moge sih. Gue pernah lihat juga ada yang kayak gini, mahal banget kalau Moge. Nah, kalau ini harganya sekitar 1,2 jutaan deh kalau nggak salah untuk disc brake-nya aja. Terus nanggung RPD juga gue ganti untuk kalipernya. Ini tuh yang radial ya kalau nggak salah, 4 piston. Gue pilih warnanya juga yang titanium, dia cuma ada 2 warna, hitam atau titanium. Dan ya udah gue milih yang warna grey lah, grey atau titanium ini. Kenapa nggak milih yang warna hitam? Karena rencananya velg tuh nanti mau gue ganti yang warna hitam. Gue nggak suka pokoknya warna ini velg. Dari awal video ini dibuat juga gue nggak suka ya. Habis itu nambahin lagi selangnya, selang rem gue ganti yang Allegri, warnanya yang karbon, black carbon sorry. Nah, kayak gini. Biar pengeremannya juga makin mantep lah gue ngerasain daripada pakai yang bawaan, dan ya bisa dibilang biar looksnya makin proper aja gitu. ABS-nya tetap masih ada, jadi tidak ada yang dihilangkan. Habis itu gue juga ganti klakson pakai kalau nggak salah Hella atau apa ya klakson ini, lupa gue, nanti gue akan tes nyala. Sama nih satu lagi gue nambahin lampu tembak, ini Drag Mini Max. Kenapa kepikiran buat masang? Nggak tahu juga. Sebenarnya nanggung aja, pas gue cek shock depan gue ternyata masih aman, masih ada ruang. Yaudah tambahin lampu tembak deh, bisa apa enggak? Ternyata masih bisa dan aman. Jadi kayak kalau misalkan tiba-tiba teman-teman gue ngajakin touring gitu ya, nah ini lampu ya it's good to have it aja sih kenanya. Jadi nggak dinyalain tiap hari, tapi ketika dibutuhkan bisa gitu. Oke, nih gue nyalain lampunya ya. Kalau ini ada 2 klik kan, kalau klik yang bawah itu jadi kuning. Ini lampu jauh sebenarnya kalau yang kuningnya. Kalau yang ke atas itu lampu putih. Tuh, kalau yang putih ini lebih ke jalan. Kalau yang kuning tuh buat sebenarnya lampu kabut, lampu hujan sih. Dan ini nyelekit mata banget, tinggi banget ya. Terus klaksonnya kayak gini sih. Bacot banget asli. Terus ini plat nomor karena belum sampai, udah gue siapin juga pakai yang FP nih, FP Media, Farel gitu ya. Terus
Farel kalau nonton harusnya ketawa deh. Bukan guys, ini frameless plate, cuma ya FP lah, FP media gue bilangnya. Terus mungkin ada yang nanya kali ya, Bang kenapa nggak pakai biled? Ntar dulu lah pakai biled, biled mahal coy. Lagi juga ini kotak lampunya bagus kok. Ntar lah masih awal-awal. Gue kalau mau pasang biled kayak yang ADV waktu itu, gue ngelihat ada banyak orang yang udah pakai biled dengan berbagai macam modelnya dan looks-nya mana yang menurut gue cakep, itu yang gue pilih. Nah kalau yang untuk Aerox Alpha apalagi yang turbo ini belum ada lah yang pakai biled ya. Iya belum ada yang riset, belum ada gue ngelihat juga orang-orang pada pakai biled. Ya ntar aja lah belakangan, nggak mati juga kan gak dikasih biled. Oke, kita beralih ke atas. Wah ini paling mahal. Wah akan main nih. Oke. Menyesuaikan bawahnya, master rem dan tabung minyak remnya pakai RPD juga. Nah ini yang jajan di Giotto. Oh termasuk yang jajan juga di Giotto ini sih. Nih disnya. Kalau yang ininya gue beli di e-commerce karena gue ngincar warna ini. Si di Giotto lagi habis warna ininya, ada warna hitam, gue nggak mau. Oke, ini di Giotto dan ini juga di Giotto untuk master remnya. RPD ini gue suka, dia looksnya mirip-mirip kayak Brembo ya. Kanan itu pakai 17, yang kiri pakai 16. Master ntar lo, yang ini harganya tuh nggak nyampe 2 juta untuk master remnya kanan kiri. Kalau yang tabungnya ini juga 100 ribuan deh, 180 atau 170 lupa gue sebijinya. Jadi kalau dua ya tinggal dikaliin 2. Terus yang sebenarnya agak lumayan mahal ininya. Nih, apa sih namanya, bracket ya? Bracket tabungnya pakai WR3 yang biasa ada di motor-motor ya, Moge juga banyak pakai ini, ZX25 juga pakai ini. Jadi kayak gue ngeliatnya kayak ini tabung segede gini sama WR3 sekecil ini, mahalan ini daripada tabung. Terus ini juga tempat spion jadinya udah nggak ada karena spion gue ganti ke model di jalu, model jalu kayak gini. Kata teman gue kalau mau jadi ngabers spion wajib jalu bang, jangan ditaruh di sini. Oh oke, siap. Model 100 ribuan ya ini yang waktu itu di episode pertama juga udah gue pakein spion model Rizoma gini, cuma yang model jalu kayak gini ya. Kenapa yang demennya Rizoma? Karena dia kan tajam-tajam, lancip-lancip. Menurut gue mirip sama motornya yang emang desainnya juga shape-nya tuh lancip-lancip gitu. Nah, cuma kemarin waktu itu bandulan ininya teman-teman netizen di episode yang pertama bilangnya, "Bang kebalik." Waktu itu soalnya gue taruh di sebelah sini di depan. Salah itu bang, kebalik bang. Oh iya deh, bener juga. Jadi gue pindahin keluar. Thank you loh. Makasih loh kalian. Terus pengalaman pengereman yang udah di-upgrade menjadi RPD ini, gue ngerasa yang bagian belakang pakemnya lebih enak. Kalau kalian demen yang ngebut terus ngesot belakang gitu ya, ini enak loh ngesotnya. Gue demen pakai yang rem RPD ini, baik pakai sarung tangan ataupun tidak pakai sarung tangan, karena menurut gue gagangnya ini gede, terus juga mantep aja gitu dipegangnya. Mau 2 jari, 3 jari, apalagi 4 jari ya, ini enak. Yang sebelah kiri kalau kalian tidak kidal, pokoknya ini enak banget dipegangnya. Terus dipegangnya di remesnya gitu ya. Remes dikit aja udah berasa kayak pakem banget, apalagi yang depan. Nah, kalau yang depan terutama gue biasanya make yang standar-standar aja selama ini Matic. Ini kan dis aslinya tuh 230 ya milimeter. Ini kan diganti 260, otomatis pengereman makin mantep. Terus diganti kaliper juga 4 piston ditambah sama selang rem, pakem parah. Jadi kayak gue mesti pas awal-awal tuh kayak adaptasi dulu, ngeremnya tuh mesti sedalam apa, jangan sampai dalam-dalam banget soalnya TCS-nya atau ABS-nya langsung nyala gitu loh kalau ngerem banget gitu. Ngeri sih, tapi ya bagus, pengereman makin pakem. Oke, bagian depan udah semua kali ya, visor belum ganti, ini udah diganti. Oh, sama ini hand grip. Nah, hand grip ini mereknya Gaple alias Domino. Gue pasang karena ini sekalian di Giotto juga jajannya. Gue pilih yang warna abu-abu, niatnya biar ada kelihatan yang dirubah dari bagian stang. Soalnya ini kan warna hitam, ini juga hitam. Terus ini juga spionnya hitam. Nah ininya pengennya jangan hitam deh, abu-abu aja biar mungkin agak masuk sama bodinya juga ya. Tapi ternyata pas ini bener-bener baru dipasang kemarin, terus gue jalan pulang kan pakai sarung tangan. Ya udah nyampe rumah gue perhatiin, anjir udah cepet banget dekilnya, kotornya udah kelihatan banget. Ini asli yang abu-abu atau selain warna hitam kayaknya emang gampang kotor sih, cuma ya sudahlah nggak apa-apa, namanya juga pemakaian ya. Jadi ya masih aman-aman aja. Terus nih sebelah kiri sih ada pencetan buat yang itu tadi, tambahan buat lampu tembaknya. Tuh. Kalau ke bawah
Ini buat yang lampu kuningnya, kalau yang atas nih buat lampu putihnya. Oke, terus ini bagian speedo masih belum gue lepas plastik awalnya karena masih belum nemu anti gores yang cocok buat si speedometer Yamaha Aerox Alpha ini. Jadi masih nunggu dari e-commerce yang pada bikin. Oke, sekarang kita pindah ke bagian belakang kali ya. Nih, mau cerita dulu sebelum ganti knalpot dan yang lain-lain. Tuh, untuk yang engine mountingnya, ini gua pakai yang Tristan Mototech. Ini saran dari teman gue juga sih. Kalau yang lebih terkenal itu biasanya mereknya ARM kan. Cuma banyak yang bilang itu nggak center. Termasuk di Harap aja gue ngeliat dia masang yang 6 cm kalau nggak salah. Dan itu agak-agak miring sih jadinya. Jadi kayak motor keluaran Honda ya, miring kayak gitu. Padahal Yamaha kan lurus. Nah ini gue pakai Tristan 4 cm. Itu maksudnya bukan jadinya 4 cm ya guys, tapi ditambah. Gue nggak tahu engine mounting standarnya Aerox itu sebenarnya udah mundur berapa senti. Anggaplah udah mundur 4 cm. Terus gue beli lagi yang 4 cm. Jadi motor gue itu udah mundurnya total 8 cm. Gitu ya, sampai situ ngerti ya? Kayak misalkan kalau standarnya ini mundurnya 3 cm, terus kalian beli yang 5 cm. Engine mounting ya, itu bukan kalian mundurnya 5 cm, salah. Berarti total kalian tuh mundurnya 8 cm. Karena yang standarnya itu mesti kalian hitung juga dan kalian jumlahkan. Untuk yang Tristan ini, miring atau tidak, coba kalian nilai sendiri. Lurus atau enggak. Kalau mata gua sih ngelihatnya segitu lurus ya. Nggak miring. Ini ban depan sama ban belakang gua masih standar. Nanti di part 3 kali kita ganti pelek, sekalian ganti ban sama sekalian ganti knalpot. Pengennya kayak gitu. Oke, untuk engine mounting Tristan. Lanjut lagi, nih selang radiator ini juga jajan sekalian pas gue lagi cari-cari bracket buat kalipernya. Gue masuk ke tokonya, gue search Aerox, lah ada Samco Sport lagi. Terus harganya cuma 80 ribuan, nggak nyampe 100 ribu udah nyampe rumah gitu loh. Ini kalau feeling gue ya, yang biasa gue juga main moge, setahu gue Samco tuh nggak bikin buat Matic, tapi ini tulisan di lapaknya ori Thailand. Ya gue nggak tahu ya, maksudnya ini beneran ori aslinya tuh merek apa gitu, terus di rebranding aja, di KW-KW-in Samco. Cuma semainnya gue moge dan gue pakai Samco, ini koreksi aja kalau salah ya, Samco itu merahnya tidak semerah ini. Ini tuh merah banget warnanya, kayak merek Drake kalau gue melihatnya. Terus Samco itu juga kalau gue tekan-tekan dia emang agak keras kalau punyanya moge ya. Gue nggak tahu, tapi kalau Matic bener ada apa, kalau yang Matic ini agak-agak kenyal, lebih kenyal gitu. Cuma ya nggak tahu, makanya jangan-jangan emang kalau Samco ada buat Matic dia emang tidak sekeras buat moge. Cuma ya udahlah, ini gue pasang aja. Kalau niatnya gue ini buat aksen merah aja, jadi biar nggak sepi di bagian tengah sini. Kalau yang belakang juga ini masih sama sih, pernya gue pakai KTC yang ekstrim. Ini 305 mm, ada reboundnya, ada apa, bouncing rebound, ada rebound, ada preloadnya. Dengan harga yang menurut gue affordable banget, 2 juta masih ada kembalian, dan ini dapat looksnya. Tapi kalau buat gue pribadi, ini terlalu mati sih, warnanya hitam semua. Cuma ya balik ke selera ya, karena gue juga mikir pelek depan belakang gue mau warna hitam aja gitu. Nah ini Samcoan sih kalau menurut gue. Jadi balik lagi, kalau buat gue pribadi ini gue nggak mikir buat fungsi banget. Jadi kalau gue mikirnya ini cuma buat mempercantik aja. Terus di tokonya juga selain ini Samconya ada udah jadi, mereka juga jual Samco yang meteran. itu makin gak bener tuh. Kalau setahu gue Samco tuh bikin buat moge, bikin buat mobil itu udah ada cetakannya. Cuma ini nggak tahu asli apa kagak. Oke, sekarang ke bagian paling belakang, yaitu kaliper belakang juga gue ganti. Ini merek wafer ya, Nissin yang Samurai. Ini juga saran dari temen gue yang ngabers, pakai Nissin aja bang, kalau enggak KTC. Tadinya pengennya KTC juga, cuma warna ini habis. Gue maunya warna-warna kayak OM-nya moge sih. Standarnya kan biasanya kayak gini warnanya. Terus ya udah adanya Nissin, dan sellernya juga ngejual sekalian sama bracketnya buat NMAX. Ini jadi kalau teman-teman mau modif bagian belakang Aerox Alpha yang terbaru kan udah cakram bawaan lahir, carinya buat NMAX aja. NMAX New atau NMAX Connected atau NMAX Turbo itu sama-sama aja. Kalau NMAX Old kan enggak ya. Soalnya NMAX Old kalau nggak salah masih tromol ya. Tapi ya ini gue pakainya, belinya buat NMAX sih. Pilihannya cuma buat NMAX, terus
NMAX doang. Lupa gue, NMAX doang. Ya nggak ada lagi. Ya udah, jadi ya udah sih, plug and play. Kalian belinya buat NMAX dan bisa. Cakram belakangnya ini juga gue lupa mereknya apa. Yang jelas ini murah. Ini cakramnya murah, kagak nyampe 200.000. Nanti gue kasih linknya deh. Merek Thailand juga, bentar. Mungkin ada di sini mereknya. Mufak. MUFAC. Ya ini 180 ribuan. Dan gue nyarinya sengaja gerigi-gerigi biar kelihatan. Soalnya kan kalau cakram belakang tuh jarang ke notice. Ini gerigi-gerigi biar kelihatan. Terus juga aksennya ada kancing-kancingannya ini merah. Jadi biar sama kayak yang depan. Ukurannya standar 220 atau 230 mm. Nggak gue gede-gedein lagi karena ya kayak kata temen gue, bagian belakang mah jarang kelihatan lah bang, gitu-gitu doang aja. Oh ya sudah, asal kelihatan diganti. Terutama ininya sih, kalipernya. Pakai nisin ini 700 ribuan. Terus selang remnya juga Allegri, masih sama ngikutin yang depan dan ya udah selesai sih. Sisanya nanti bakal modif apa lagi, yaitu pelek, ban, sama paling habis ini knalpot. Oh iya, tambahan satu lagi. Tadi kan kita ngomongin bagian belakang, kalau teman-teman mau modif bagian disc brake-nya ataupun yang disc-nya itu pakainya punya NMAX ya. Nah, kenapa? Karena masih satu kesatuan, masih bisa. Terus kalau untuk yang bagian depan, saran dari gue sih ini kalau teman-teman nyari shocknya, pakainya punya NMAX Old. Nah, kenapa NMAX Old? Karena waktu gue mau nurunin shock itu gue beli sampai 2 kali. Karena yang pertama gue belinya yang bener-bener buat Aerox, dan ternyata pas dibongkar, pas di Giotto-nya tuh ukuran shocknya itu pernya itu beda. Yang Aerox yang gue beli itu lebih kecil. Yang ini shock aslinya pas dikeluarin lebih gede, lebih tebel. Oh ternyata punyanya NMAX Old guys. Nih yang bagian depan sini. Jadi kalau teman-teman mau nurunin shock, nggak mau pakai shock, nggak mau pakai per aslinya yang dipotong ataupun dipanasin, kalian mau beli per lain lagi, pilihnya yang punya NMAX Old. NMAX Old ya, jangan yang new ataupun yang turbo, beda. Jadi ini bener-bener punyanya NMAX Old aja. Karena kalau Aerox yang baru, Aerox Connected tuh, Aerox ABS, pokoknya yang Aerox di bawahnya ini itu baru sama kayak NMAX New, NMAX Turbo itu sama. Tapi kalau Aerox Alpha, shock depannya dia sama kayak NMAX Old. Oke, paling segini aja ya update-nya. Oh ya, tambahan lupa satu lagi nih. Kalau teman-teman mau pasang master rem yang RPD juga, kalian harus cowok nih bagian sininya sedikit sih. Tapi lihat tuh cowakannya di Giotto, rapi kan. Dan yaudah ya, paling segini aja untuk part 2-nya. Paling habis ini ya itulah, masih mau hunting-hunting pelek. Paling warnanya mau hitam aja. Terus ganti knalpot. Knalpot gue ngincernya yang lokal-lokal kok. Gue nggak demen yang apa namanya, yang merek-merek impor, ntar aja itu. Sama satu lagi ban. Nah, bannya pengen gue bikin gendut. Jadi ini selesai part 2. Kalau menurut gue ya, kayaknya aliran Aerox gue tuh, gue demennya yang Moge Lux deh. Padet aja gitu, gendut-gendut. Gue nggak ada niatan buat ganti pelek yang pelek bintang yang lebih kecil, yang lebih pipih kayak gitu-gitu. Lagian juga pelek kayak gitu belum ada guys. Penglihatan gue di sosmed sama di toko-toko aksesoris, pelek bintang kalau kalian pakai punyanya NMAX itu bisa, cuma ukurannya beda incinya. Yang Aerox ini standar bawaan itu 14 inch. Kalau NMAX itu 13 inch. Kalau kalian masukin yang NMAX ke Aerox Turbo ini, yang Aerox Alpha, itu bisa plug and play. Cuma ya ukurannya jadi lebih kecil dan menurut gua sayang gitu loh, aneh. Jadi mendingan kalau kalian mau yang pelek kecil, tunggu aja pelek-pelek aftermarket yang bikinnya 14 inci sama belakangnya, soalnya kan dia udah cakram bawaan gitu sih. Ya udah, paling gimana kalau menurut teman-teman motor gua ini cara looksnya untuk di video part 2 ini, coba tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Kalian mungkin juga ada masukan part-part apa aja yang mau diganti lagi, tulis aja gitu, jadi biar kita diskusi bareng. Oke, dan ya udah, terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, jangan lupa baca doa sebelum berkendara. Bye bye, cheers.